Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan berikan soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dari netizen Indonesia soal persepak bolaan tanah air. Jadi seperti apa tanggapan mereka? Mari kita sama-sama. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasinya. Let's go! Kayaknya ya waktu tawuran Thailand dengan ini apa nih, dengan Indonesia. Nah itu kan mereka lari ke arah Indonesia nih. Mati kau. Langsung nomor 18. Siapa nomor 18? Nomor 19 ini. Hancur kau. Dapat pukul. Hantam. Tarom dia. Siapa suruh mereka main kasar. Brief to Titan Agung nih bos. Oh polisi, matilah kau, habis kan, hantam kan. Lihat reaksi Titan Agung, sumpah bikin ngakak. Pasti emosi juga itu kan. Lihat ini, dia paling duluan pukul ini. Mana tuh? Itu paling duluan pukul, itu lucu tuh, lihat ini. Mana. Sudahlah. Muncul rumor Indra Shafri akan menangani timnas Indonesia senior di Piala AFF 2024 yang akan digelar pada 23 November hingga 21 Desember mendatang. Penyebabnya, Sintayong akan fokus mendampingi penggawa Garuda di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indra Shafri meminta semua pihak untuk tidak membenturkan dirinya dengan pelatih lain. Setelah iya kan mereka lagi kerja fokus bangun timnas toh. Betul. Rumor peluang melatih timnas senior di Piala AFF 2024. Itu yang saya sayangkan. Kenapa kita dibentur-benturkan? Tidak bagus, percayalah. Ya pasti itu kan nanti ditangani sama si coach STY, bukan coach Indra, karena coach Indra ini akan fokus lagi di kualifikasi Piala Asia U20. Jadi harus fokus ke sana. Sepertinya AFF tetap coach STY ini. Yang rugi sepak bola kita, hanya menghabiskan energi. Yang tidak mendukung kan sayang. Bangsa-bangsa sendiri, anak bangsa sendiri, terus malah nggak didukung, kata Indra. Ya betul, kita harus dukung sepak bola kita lebih baik dari negara-negara ASEAN yang tidak pernah kita kalahkan di zaman dulu. Kira-kira begitu. Bokapnya Arkan Kakak katanya marah dan kecewa sama Coach Justin nih guys. Gara-gara waktu itu Coach Justin pernah ngeritik Arkan Kakak nih. Waktu Arkan Kakak selebrasi ala goyang TikTok. Karena itu adalah kritikan, harusnya bisa membangun. Mungkin setiap pemain punya mental beda-beda ya. Ada berita dari Kumparan bahwa ayahnya Arkan Kakak, Purwanto Suwondo, masih sangat marah dengan Coach Justin nih guys. Tanya si Arkan Kakak sampai nggak pede nih kalau misalkan tampil membela timnas, dia takut dibully sama warga masyarakat Indonesia, tepatnya sih sama netizen. Jangankan Arkan Kakak, gua nih bikin konten bola begini aja pasti dibully. Setiap hari gua dibully. Gak masalah sih menurut gua, bikin lagi aja ya, coba lagi aja. Mungkin beda-beda kali ya mental setiap orang. Apakah ya, mungkin dia masih terlalu muda, jadi mentalnya itu belum terbentuk dengan baik. Jadi lebih baik sebenarnya dia harusnya main di luar negeri ini anak ini, supaya mentalnya itu terbentuk, dan kalau mau kembali ke Indonesia ya silakan gitu. Tapi ya dia bagus sebenarnya, cuma entahlah kenapa dia jadi loyo, jadi melempem di Piala AFF gitu. Makanya dia dikritik habis-habisan. Kan kakak bisa bangkit yang sekarang sedang down, dan dia bisa tampil lebih bagus lagi nantinya. Karena kata bokapnya dia punya skill yang bagus, dribbling yang bagus, shoot yang... Iya buktikan, harus bisa buktikan. Kedepannya harus bisa buktikan, jangan hanya cuma omong supaya netizen percaya gitu. Kan netizen ini kritis dan butuh pembuktian gitu. Kalau memang bapaknya Arkan Kakak bilang dia bagus, pintar dribbling, skillnya oke, buktikan. Nanti misalkan dia dipanggil lagi di kualifikasi Piala Asia U20, ya buktikan di sana gitu, bahwa dia layak masuk timnas, layak dapat kepercayaan dari pelatih untuk masuk di starting 11 ya, kira-kira begitu. Oh, ini itu nomor 22 dia tendang pinggang saya. Dia tendang pinggang saya, kenapa tidak balas? Balas, hantam juga sama dia. Kalau dia tendang pinggang, dia tidak punya kepala, selesai, baku hantam. Mau apa juga dia? Woi Sapri, mainin gua nanti di final lawan Thailand ya. Buset dah nih anak, malah ngelunjak, dasar Modric KW. Bangsat juga nih si Sapri, ngatain gua Modric KW lagi. Tai lah. Supra Sapri nih anak, panggil gua Sapri Guardiola. Iye, bawel lu Sapri.
Gak sabar nih, gua mau bantai-bantai tai sialan. Bisa lah ini bikin 1000 gol. Boy, oper gua, boy. Nih cuy, los. Oh, lihat tuh Sapri, golin gua. Wah anjir, boleh juga nih Mudrik KW. Dah lah, sejak dulu gua. Akhirnya gua golin juga. Guys. Tapi untung Coach Indra kasih main si Raven. Jadi Indonesia bisa menang. Syukurlah gitu. Raven yang bermain gitu. Hati-hati nih yang habis hujat Arkan Kakak, nanti dimarahin ayahnya Arkan Kakak. Bahkan Coach Justin juga sampai kena semprot nih. Ya, Purwanto Suwondo alias ayahnya Arkan Kakak akhirnya buka suara ya terkait kritikan yang tajam yang menghujam ke anaknya yaitu Arkan Kakak. Bahkan sampai Coach Justin dikambing hitamkan alias dianggap sebagai orang yang mengkoordinir ya, atau mungkin semacam ngajak untuk membuli Arkan Kakak. Mungkin kalau kita balik ulas dulu ke akar permasalahannya ya, waktu itu kan Arkan Kakak main di Piala Dunia U17 terus cetak gol, terus dikritik lah sama Coach Justin. Menurut gue pribadi untuk kritikan Coach Justin masih di ranah dan koridor normal menurut gue ya. Terus Arkan Kakaknya nggak terima, terus akhirnya ya performa Arkan Kakak menurun, bahkan di AFF kemarin juga di final sampai dihujat lagi lah karena permainannya nggak jelas. Nggak lama dari situ akhirnya Purwanto Suwondo ini ya buka suara dan masih kesel lah sama Coach Justin, masih marah sama Coach Justin. Bahkan yang terbaru yang gue lihat ya, si Purwanto Suwondo ini sampai ya semacam bikin podcast online gitu sama si Bang Tommy Deski. Dia masih kesel sama Coach Justin. Pertanyaan gue satu, kenapa kalau lu misalnya nggak terima anak lu dikritik dan sebagainya, kenapa lu nggak langsung hubungin yang terkait gitu? Coach Justin kan ya bisa di DM atau mungkin bisa lewat si Panji atau si Hanif atau Pange. Yuk langsung aja ke podcastnya dia tuh. Kenapa bisa lu klarifikasi di sana terima anak lu dikritik terus kayak merasa ya dia masih 17 tahun bla bla bla. Ya kita menunggu juga nanti klarifikasi dari Coach Justin seperti apa. Pasti akan ada ke depannya. 1 atau 2 hari itu mungkin beberapa jam lagi pasti Coach Justin akan buka suara gitu kan. Karena dia yang dimarah ini sama bapaknya Arkan Kakak. Karena menurut bapaknya Arkan Kakak, dialah ini yang pertama mengkritik anaknya Arkan Kakak sehingga dia punya anak performanya menurun gitu. Kena mental gitu. 3 kata lucu disuruh lari komentator. Ya ini beberapa momen Arkan Kakak yang semalam main diteriak-teriakin sama komentator. Yuk kita lihat. Ya ini pas baru masuk di menit 71 gantiin James Raven ya. Arkan Kakak dalam 20 menit ini harus kerja ya. Bantu bertahan. Arkan Kakak dalam 20 menit ini harus kerja ya. Iyalah dia harus kerja, harus bantu tuh. Ini kesalahan kontrol pertama ngek. Arkan Kakak mengerikan. Sementara bola di chip saya kepada Arkan Kakak. Ayo Kakak duel. Ayo Kakak. Ayo Kakak. Sapon. Ayo jangan longgar. Mesti juga melakukan defense. Kakak, ayo duel Kakak. Ya, Kakak. Kakak ya duel Kakak. Jangan takut duel Kakak. Duel, lari Kakak, lari. Ayo Kakak, lari Arkan Kakak tidur setelah mendengar suara komentator. Kakak. Ayo Kakak, lari Kakak. Ayo Kakak, lari Kakak. Lari Kakak, ayo Kakak. Pusing Kakak dengar komentator ngomong. Yang bikin gue gedek itu si Kakak yang cetak gol. Nah, ini mungkin ya Di Liga statementnya Inggris Coach atau Justin Liga ini. modern lah. Kalau kita ketinggalan lawan tim yang kita bisa lawan, kita cetak gol seri, kita ambil bola langsung kick off. Betul. Untuk incer gol kedua. Iya, cari kemenangan itu. Lawan kita jauh lebih bagus. Kita tim kecil, kita ulur waktu. Ya kan? Kita ulur waktu biar skor seri. Kita ini bisa ngelawan Panama. Peluang untuk dapat 3 poin itu lawan Panama. Si Kakak cetak gol joget-joget dong. Wah, gue bener-bener gedeg banget. Itu gue curahkan kegedakan gue di DPI, di IG gue, di Twitter. Bahwa lu buat apa joget-joget gitu. Iya, seharusnya dapat bola waktu cetak gol itu langsung lari ambil bola, langsung taruh di titik tengah, langsung kick off, jalan sudah gitu. Kita main lagi, cari kemenangan, fight lagi. Sebenarnya begitu sih. Setahu saya di sepak bola modern mau di negara, jangankan di negara-negara besar, bahkan di Indonesia sekalipun, kalau misalkan kita tertinggal terus kita cetak skor, cetak gol 1-1 misalnya dengan lawan,
kalau kita cari kemenangan, mau cari 3 poin, pasti kita akan lari cepat ambil bola itu dari dalam jaring itu, dalam gawang itu, ambil langsung lari cepat-cepat taruh di titik putih langsung kick off, main lagi, fight lagi. Sebenarnya begitu sih. Tapi entahlah, mungkin masih muda, masih suka main-main goyang-goyang TikTok, jadi ya mungkin mau cari selebrasi viral. Akhirnya jadi bahan kritikan kan, jadi bahan hujatan netizen. Sebenarnya ya sudahlah. Kalau sudah jadi pemain bola profesional maupun dari meskipun dari masih usia muda sepertinya, jangan terlalu main media sosial gitu. Ingatlah kembali bahwa saya ini pemain profesional gitu. Pemain sepak bola masuk timnas, bro, bukan hanya klub, timnas. Ini kelas timnas. Jadi ya sebenarnya kembali lagi lah kepada pemain. Mentalnya itu seperti apa? Sebenarnya mental itu harus dijaga lah. Jangan sampai cepat emosi, apalagi pemain profesional. Jangan cepat puas kalau dikritik, ya jangan cepat panas telinga lah istilahnya, kira-kira seperti itulah. Buat TikTok, tim lu itu belum unggul. Beda kalau tim lu unggul. Iya. Ini masih seri. Harusnya lu ambil bola langsung kick off. Kenapa? Karena lawannya sepadan. Nah, betul. Jadi kan kita bisa dapat 3 poin, tapi kan ini berbeda. Sudahlah, cerita lama itu. Sudah beda itu ceritanya. Nah, ini lihat. Skor 2-2, langsung ambil bola ke tengah. Nggak kayak kita, dua-dua joget-joget dulu depan TikTok. Kita baca komentar dulu nih. Lihatlah komentar seperti apa nih. Ini 2-2 lawan apa? Lihat aja dengan goyang itu rekan kakak akan diambil Manchester City dan jadi pemain besar. Cuy, ini ngeri. Wih, ngeri. Mana selebrasinya lama banget lagi, benar-benar satu koreo sampai selesai. Jadi satu goyangan itu satu, ya betul, satu koreo itu sampai selesai baru ambil bola baru kick off. Gue sangat penasaran 5-10 tahun lagi di saat usia dari pemain yang satu ini sudah masuk ke usia prime, di mana pemain ini akan bermain? Apakah di Asia, di Eropa, di ASEAN, atau di Liga 1? Liga 1 nggak ada masalah. Cuman apakah dia main setiap pekan? Apakah dia perform setiap pekan? Dan apakah dia masuk ke timnas senior dan bisa membawa timnas senior berprestasi? Karena menurut gua, ketika seorang pemain sepak bola yang masih muda mendapatkan kritikan dari berbagai pihak, ya kita bicara, mau dari netizen, mau dari pengamat, gua rasa justru harus buktikannya di lapangan. Ya, sebenarnya seperti itu sih, tapi kembali lagi kepada pemain mau tidak membuktikan bahwa saya bisa gitu. Dan kalau saya lihat sebenarnya rekan kakak bisa kalau mau latihan lebih keras lagi, jangan ambil pusing dengan kritikan-kritikan, hujatan-hujatan dari orang-orang, jangan ambil pusing. Kalau mau hebat gitu. Tapi kalau mau mendengar kritikan dan hujatan, mau diambil pusing, mau membalas, ya berat juga gitu. Susah gitu. Kapan latihannya? Iya kan? Kapan latihannya agak susah, bro. Arkan Kakak menjadi salah satu pemain yang cukup sering mendapatkan sasaran kritikan netizen dan tak jarang juga banyak yang menghujat sang pemain. Hal ini tak terlepas dari saat Piala Dunia U17 2023 lalu di Indonesia. Berawal saat gol dari Kakak berhasil menyamakan kedudukan melawan Panama. Namun alih-alih segera mengambil bola dan cepat melanjutkan pertandingan untuk mengincar gol kedua, Kakak berselebrasi terlebih dahulu ke pinggir lapangan sambil... Nah, ini dia punya goyangan yang bikin orang-orang itu jengkel gitu. Netizen akhirnya jadinya bukan mengkritik, tetapi ya membuli, menghujat gitu. Karena ini sih sebenarnya bukan karena apa-apa. Nih Kakak goblok anjir. Baru masuk udah habis tenaga, gak bisa lari sama sekali. Mungkin dia ditugaskan untuk pressing, jogging lagi, jogging aja di lapangan. Pressing kalau ada kesempatan untuk lari, ajak duel, shooting, mungkin seperti itulah arahannya. Jadi kita positive thinking saja, guys. Nah, ini nih, gara-gara netizen anjing, netizen goblok, netizen tolol yang suka nyerang-nyerang akun pemain nih. Iya, sampai bro. Pemain masih muda, masih 16 tahun nih. Sampai ayahnya ikut campur kan. Ayah Arkan Kakak, Purwanto Suwondo, kecewa dengan kritik yang berlebihan terhadap anaknya. Emang anjing aja, aku kesel kali. Kenapa sih kalian udah Indonesia udah bagus-bagus juara nih, kenapa sih harus ada korban gitu? Kenapa sih? Iya memang dia nggak nyetak gol, tapi menurut aku ya Arkan Kakak ini bagus loh main. Cuman emang kurang tajam aja. Iya emang kurang tajam, tapi ya udahlah ya. Toh Indonesia juga juara, toh ada sebagai pelapis juga kan nggak masalah juga Arkan Kakak.
Ya begini aja, mungkin netizen punya harapan lebih sama Arkan Kakak, tapi Arkan Kakak tidak mampu untuk memberikan harapan itu begitu, makanya dia dikritik. Ya anggap positif saja begitu. Netizen sayang kok sama Kakak, makanya dikritik. Kalau tidak sayang pasti tidak akan dikritik ya. Positifnya begitu. Di balik juaranya timnas Indonesia semalam, justru yang sangat viral kali ini di berita-berita sosial media adalah Arkan Kakak. Arkan Kakak masuk sebagai pengganti untuk menggantikan Jens Raven. Pemain yang dijuluki sebagai El Terminator ini kemarin semalam bermain memang sangat tidak baik. Ya bukan tidak baik, tapi tidak perform lah dia tadi malam. Bukan tadi malam, waktu lawan Thailand di final tidak perform dia. Mungkin karena dia main sebagai pemain pengganti, bukan sebagai starter. Tapi ya bingung juga Indra Syafri mau kasih main Arkan Kakak atau Jens Raven, karena ini final, kita butuh striker tajam gitu yang house goal gitu kan. Jadi Arkan Kakak ditahan dulu gitu. Tapi ini kan skema formasinya kan ini berbeda ini ya kan, 352 nih. Jadi mungkin Arkan Kakak ditahan dulu, Jens Raven yang jadi Jens Raven yang jadi target man-nya, kira-kira begitu teman-teman. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan dan komentar dari netizen Indonesia untuk persepak bolaan kita Indonesia, dan khususnya buat Arkan Kakak yang dikritik habis-habisan. Jadi untuk Arkan Kakak tetap semangat, jangan sampai kena mental, harus bisa buktikan bahwa kau bisa. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.